Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BNN, Pak Martinus Hukom, dan rekan-rekan Pak Tantan, Pak Diki, Pak Janu, Pak Yuki, Pak Ampera, Pak Budi. Ya, pernah sekolah dan bertugas sama-sama saya ya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Saya apresiasi terhadap kinerja BNN dengan keterbatasan yang ada, sudah mampu mengungkap dan menjaga Indonesia ini dari penyalahgunaan narkotika dan peredarannya. Juga apresiasi untuk kolaborasi dengan instansi terkait, dan memang kalau tidak kolaborasi nggak mungkin tercapai. Ya, Bea Cukai, termasuk TNI juga, BIN dan lain-lain, ini diperkuat lagi untuk kerjasamanya. Juga apresiasi untuk BNN sebagai pengarah dan pengendali dalam kaitan peredaran penyalahgunaan narkotika. Ini dipertahankan dan ditumbuh kembangkan agar ke depan Indonesia bisa bebas dari narkotika. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin tahu kalau skala 1 sampai 10, BNN ini ada di skala mana dalam pencapaian pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika? Ya, kemarin itu kita bandingkan dengan adanya judi online. Ada OJK salah satu mengatakan uang yang keluar dari Indonesia 300 triliun dalam angka judi online. Kalau tidak dicegah bisa sampai 1000 triliun. Jadi ada pembandingannya. Nah, kinerja BNN ini bagaimana? Capaian sekarang dan bagaimana kalau andai kata tidak bekerja maksimal, apa yang terjadi dengan Indonesia ini terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika? Biar kita bisa dapat gambaran tentang bahayanya narkotika itu kepada bangsa dan negara ini, khususnya masyarakat. Tolong diberikan gambaran untuk hal tersebut. Yang kedua, masalah rehabilitasi. Tadi ada disinggung perbedaan penafsiran ya antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Ini definisi ini harus dipertegas lagi. Masalahnya tahanan narkotika ini paling banyak di antara pidana umum lainnya. Ini kalau terus begini terus, nanti beban biaya negara makin besar untuk ngurusin mereka yang ditahan, makannya dan fasilitas lainnya. Nah, kaitan dengan definisi tadi agar dipertegas lagi supaya bisa masuk rehabilitasi. Dan rehabilitasi ini juga harus jelas yang dikelola pemerintah maupun swasta. Ya, dalam kaitan ketentuan-ketentuannya seperti apa, indikatornya apa saja, biayanya berapa kira-kira. Kemudian kepastian hukumnya bagaimana kalau direhabilitasi, dan juga infrastrukturnya yang standar memadai. Jadi kalau orang sudah diputuskan rehabilitasi ya standarnya seperti itu, ketentuannya jelas gitu. Dan ada kepastian hukum di situ. Ini tolong dipertegas lagi. Kemudian yang berikutnya, apakah rutan kita ini dalam rangka kerjasama ya dan pemberantasan sudah terbebas dari peredaran narkotika? Karena sudah menjadi rahasia umum, rutan itu bukan tempat penindakan, akhirnya menjadi tempat sekolahan. Ya, paling aman lagi dari pengedar dan pengguna narkotika. Bahkan dia bisa pesan bebas di situ. Saya nggak menyalahkan rutannya, tapi kenyataannya demikian. Bahkan salah satu rutan dimanapun itu berada, saya nggak sebutkan, ada labnya di situ pembuat narkotika lagi. Ya, coba difokus saja di situ, difokus satu bidang urutan itu clear ya dari narkotika. Saya sering nonton film-film barat ya, apakah benar atau tidak. Di sana jangankan narkotika, HP saja nggak boleh. Kalau komunikasi ada izin dari petugas penjara. Tapi di sini HP itu udah jadi wow gitu ya. Jadi konsumsi sehari-hari. Dengan begitulah dia bisa mengendalikan pekerjaannya di luar dalam maka peredaran narkotika, juga input ke dalam.
Jadi Pak Kepala BNN, Pak Martinus, Siap. fokus clear and clean untuk rutan-rutan di Indonesia dari narkotika. Kemudian yang lain. Karena saya anggap BNN ini in mission. Jadi bukan seperti Direktur Narkotika Polda. In mission itu selalu dalam tugas yang pokok, yang serius. Dalam misi terus BNN ini. Karena spesifik dia. Spesial dia. Special agent seperti DAE-nya di Amerika. Jadi pekerjaannya juga pekerjaan memang langsung kepada sasaran, fokus, selesaikan, clear and clean di situ. Mission is accomplished gitu, istilahnya begitulah ya, selesai. Nah, keterbatasan personil dan sarpras maupun anggaran ini memang jadi kendala, ya, meminjam istilah orang Jawa, selawe jaluk selamet ya. Makanya BNN harus punya target tadi, kalau tidak kita tangani akan begini, seperti judul itu kan, 300 triliun hilang uang masyarakat bawa ke Kamboja. Kita stop, kalau tidak 1.000 triliun hilang, ya, ke bawah. Dengan sistem komdigi yang bagus bisa di stop itu. Nah, BNN mesti bisa beri gambaran itu. Jadi pemerintah kita juga ya terdorong untuk oh iya ya ancaman sangat besar, sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara, sehingga kita harus serius ini. Personilnya, anggarannya, maupun fasilitasnya. Kalau enggak begini jadinya. Nah, begitu maksud saya, supaya BNN bisa memberikan gambaran bagaimana kalau tidak dikerjakan dengan baik hal-hal tersebut ya. Memang ada kendala, ada beberapa negara di dunia ini yang seperti seolah-olahnya narkotika itu jadi aset. Atau pembiaran paling tidak tadi ya, Golden Peacock, Golden Triangle dan lain-lain ya. Afghanistan itu petani opium itu menjadi pekerjaan sehari-hari ya. Nah, ini kolaborasi kerjasama internasional juga perlu diperketat lagi. Jangan sampai kita mencegah, memberantas, tapi produsen di negara-negara tersebut jalan terus, bahkan omsetnya kalau bisa diperbesar lagi. Nah, ini bagaimana kerjasamanya? Kita lihat pintu tadi masukin narkotika dari luar ke Indonesia banyak sekali. Jaga pintunya aja udah habis anggota BNN itu. Ya, nggak cukup anggarannya juga. Ya, Kalimantan Barat, Sumatera, jalur pantainya, Kalimantan Utara, ke timur, ya, belum ke timur lagi. Dan mereka akan berusaha terus ya. Dan hati-hati yang terakhir untuk anggota kita, anggota pemberantasan narkotika dan seluruh instansi yang ada. Uang narkotika itu sangat menggiurkan. Ya, agen-agen narkotika banyak ditaruh di tempat-tempat yang intinya adalah untuk bagaimana mendapatkan informasi intelijen, bagaimana memberikan feedback kepada kesatuannya, akhirnya larut, tenggelam, hanyut. Ya, karena uang narkotika itu begitu menggiurkan dan besar. Ini menjadi atensi juga ya. Jangan sampai di dalam lingkungan tugas kita ada pengkhianat-pengkhianat itu. Ya, secara langsung nggak langsung. Itu saja harapan saya kepada BNN, mudah-mudahan bisa menjaga Indonesia ini dari penyalahgunaan dan peredaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.